A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan coba mulai membahas kajian saya. Jadi ini sudah bertahun-tahun sebenarnya saya mencoba lagi untuk merapihkan silabus gitu dan sekalian diuji coba gitu ya. Terkait dengan syiar nikmat sebenarnya, karena ada kisah perjalanan personal yang kemudian membuat saya membutuhkan Al-Quran dan lebih memfokuskan diri kepada ayat-ayat khususnya terkait dengan persoalan penghidupan. Ini baru bab awal, bab pertama. Saya beri judul meluruskan akidah terkait rizki. Jadi apa itu maksudnya? Maksud dan tujuan menggelar kajian ini adalah agar kita bisa memahami mekanisme Allah dalam menjamin rizki setiap makhluk, agar bisa khusyuk dalam beribadah dan beramal soleh. Karena yang namanya muamalah itu seringkali menjadi jurang agama. Antara orang ngaji, belajar agama dengan menghadapi kehidupan sehari-hari seringkali ada gap gitu, ada ketidaksesuaian gitu. Karena mungkin ditimpa berbagai persoalan kehidupan, sehingga Al-Quran dianggap kurang real untuk menyelesaikan itu gitu. Nah, sehingga di sini kita seringkali ibadah di sisa waktu gitu. Atau ketika kita mengalami kesulitan hidup, baru kita menyeru Allah gitu. Nah, yang ingin dibangun adalah kita ingin tahu secara benar lah begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya aturan Allah menjamin rezeki itu ya. Nah, supaya kita bisa tidak terlalu khawatir dalam kehidupan dan kita bisa fokus di dalam ibadah dan beramal soleh. Dan sisanya Allah yang menjamin gitu. Jadi manusia itu tidak boleh kurang usaha, tapi juga tidak boleh berlebihan di dalam usahanya ketika ada sebuah persoalan. Nah, untuk bertawakal dengan sebenar-benar tawakal itu tentu kita butuh pemahaman gitu agar bisa menerapkan dalam semua persoalan hidup kita, karena Allah janjikan barang siapa yang tawakal maka Allah mencukupi. Artinya semua persoalan kehidupan kita itu pasti akan Allah cukupi kalau kita benar tawakalnya gitu. Dan tawakal juga adalah baju takwa yang terendah. Jadi kalau ingin tahu apakah seseorang itu memiliki ketakwaan atau tidak, sejauh mana dia mampu tawakal. Ya tentu kalau yang tidak tawakal akan selalu cemas dan khawatir dengan kehidupan. Sementara yang tawakal lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Gitu. Nah, kurang lebih itu mungkin sahabat-sahabat sebagai penjelasan awal terkait dengan maksud, tujuan, dan topik-topik yang akan kita coba selami ya dalam beberapa minggu ke depan. Insya Allah. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan penciptaan makhluk. Kita lihat di Quran Surat Az-Zariyat, Quran Surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah tentu apa kebutuhan Allah gitu menciptakan makhluk gitu. Karena Allah kan nggak kesepian, nggak butuh bantuan. Seluruh makhluk, seluruh manusia itu taat kepada Allah, itu tidak menambah kemuliaannya Allah. Tapi seluruh manusia kemudian bermaksiat atau kufur pun tidak
mengurangi di sisi Allah begitu ya. Bahkan ya itu tadi. Jadi sebenarnya ada atau nggak ada manusia buat Allah itu tidak berefek begitu. Karena Allah tegak dengan sendirinya, tidak membutuhkan siapapun. Nah, tapi kan Allah menciptakan kita ya. Nah, kemudian kita bertanya, buat apa Allah menciptakan manusia, makhluk ya? Apakah iseng, hanya eksperimen, ingin uji coba atau apa sebenarnya gitu? Baik, di dalam catatan ada dua hal mungkin yang ingin saya gunakan lah untuk sedikit mengelaborasi ya. Jadi yang pertama di Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat 7 ayat 172, dan ketika Robmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami bersaksi. Agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya adalah kami tentang hal ini lalai. Gitu. Nah, bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita hari ini? Karena di sini yang Allah gunakan tuh Rob. Rob itu kan pemelihara ya, sahabat sekalian. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu atau makhluk, itu lengkap dengan rizkinya. Gitu. Allah tidak menyuruh mereka untuk mencari rizki sendiri, ya, mencari makan sendiri, tapi Allah yang memberi rizki dan memberi makan. Nah, itu Allah akan berikan jika mereka menegakkan ibadah. Ya, tentu ibadah tidak bisa dibatasi hanya ibadah yang sifatnya personal ya, seperti sholat, zakat, begitu ya. Tapi ibadah itu dalam setiap nafas. Bekerja ibadah, menafkahi keluarga ibadah, menahan diri dari menyakiti orang lain ibadah. Kita sholat tentu itu ibadah, zakat ibadah gitu ya, bersedekah itu ibadah. Ya tentu ibadah itu intinya adalah semata-mata ingin mengabdi atau mengharapkan wajah Allah semata. Nah, di sini dikatakan bahwa jiwa kita itu sudah dipanggil ke hadapan Allah. Ketika diturunkan ke rahim ibu itu sudah ditentukan tuh ya, ajalnya, jodohnya, rizkinya, semua sudah. Kemudian Allah mengambil persaksian, bukankah aku ini Robmu? Kalau memang betul Allah Robnya kita yang memelihara, kenapa kemudian kita dalam kehidupan seringkali merasa bahwa segala sesuatu itu harus kita yang melakukan? Karena kalau kita melakukan apa yang Allah kehendaki, Allah sudah menjamin semuanya gitu. Karena satu hal yang kenapa Allah menciptakan makhluk hanya untuk ibadah saja. Nah, kemudian di kitab Ihya, ya, dan ini umum digunakan oleh para ulama sufi, meskipun ini bukan hadis ya, sahabat sekalian ya, tapi tentu ini sebuah metafora ingin mengungkapkan bahwa terkait dengan pentingnya kita mengenal Rob. Ya, bagaimana kita bisa ibadah kepada Rob yang kita tidak mengenali gitu. Ya, kita kalau tidak mengenali itu susah kita untuk melakukan pengabdian gitu. Kita juga mau mengabdi kepada orang yang tidak dikenali sulit. Tapi jika kita mengenali, nah tentu akan memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Jadi di kitab Ihya itu perkataan, aku adalah harta karun yang tersembunyi, kanzun mahfi. Gitu. Lalu aku cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Satu-satunya alasan yang masuk akal, kenapa Allah perlu menciptakan makhluk, karena tadi Allah tidak punya kebutuhan, adalah agar Rob itu dikenali oleh kita. Gitu. Kalau seandainya manusia takdirnya dibuat tidak pernah sulit, maka kita akan sulit mengenali Rob. Dan seringkali sebelum masuk ke syukur nikmat, kita mengenali Rob itu ketika ada jalan keluar yang tak terduga dari berbagai persoalan kehidupan. Gitu.
Karena kalau semuanya diberi kemampuan, kita bisa selesaikan sendiri, manusia itu cenderung untuk merasa cukup dengan dirinya gitu. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai kebutuhannya. Manusia butuh makan, sehingga dia harus bekerja untuk tadi memperoleh penghasilan gitu. Untuk bisa bekerja memperoleh penghasilan butuh kemampuan gitu. Kadang-kadang kemampuan kurang, butuh ilmu. Jadi banyak kebutuhan kita. Bahkan di usia manusia pun dari sejak dia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kebutuhannya terus berubah. Bahkan sampai nanti usia tua pensiun, beda lagi kebutuhannya kan. Manusia ya akan selalu berkebutuhan gitu, sahabat sekalian. Nah, kadang-kadang kita nggak merasa butuh karena sudah Allah lengkapi apa yang kita perlukan. Buat teman-teman yang hari ini diberi kecukupan harta, barangkali merasa tidak butuh harta, gitu. Butuhnya hal lain. Tapi kalau hartanya diambil, baru mulai minta lagi ke Allah karena kurang gitu ya. Nanti kalau sudah diberi harta, butuhnya kebahagiaan barangkali. Butuhnya pasangan, ya butuhnya ya macam-macam gitu ya. Nah kemudian ini terkait dengan persangkaan ya sahabat sekalian. Kita seringkali berprasangka yang salah terhadap Allah. Nah sementara untuk memperbaiki prasangka butuh pengenalan. Jadi kalau seandainya kita mengenal seseorang dengan semua kualitas kebaikannya, bahwa orang itu adil, orang itu bijak, ketika dia melakukan hal-hal yang barangkali kita tidak sukai, karena kita sangat mengenal orang itu, kita ada permakluman. Gitu. Ya karena saya mengenal orang itu, kalau dia melakukan hal seperti itu, menegur saya keras, itu pasti ada kebaikan di balik itu. Karena dia bukan tipikal orang yang senang untuk mencari-cari kesalahan orang. Dia menghendaki kebaikan bagi kita barangkali gitu ya. Itu bahkan terhadap orang. Terhadap orang tua kita begitu. Mau orang tua marah, negur, dan sebagainya, kita tahu dasarnya kasih sayang gitu. Sama dengan orang-orang yang kemudian dikoreksi, lah katakan ya. Barangkali seseorang itu dikritik atau dikoreksi atau diluruskan oleh orang lain. Kalau itu dilakukan oleh orang yang dia tidak kenal, barangkali kesinggung. Tapi ketika kritik, masukan diberikan oleh sahabatnya, dia bisa mendengarkan dan menerima kan begitu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa sahabatnya itu menginginkan kebaikan bagi dia. Jadi bahkan terhadap manusia pun kita kadang-kadang dikoreksi tergantung siapa yang mengkoreksi. Kalau orang yang dekat, kita cenderung untuk bisa mendengarkan. Karena apa? Karena kita punya persangkaan yang baik terhadap dia, karena kita sudah mengenal kan gitu. Nah, bagaimana kalau kehidupan ini punya Allah, Allah yang ngatur hukum-hukumnya, kemudian persangkaan kita semuanya salah. Ya, jadi kita kurang mengenal gitu. Ya tentu tadi berprasangka yang tidak tepat. Ya. Nah, jadi kita lanjut, masih di Quran Az-Zariyat ayat 22 sampai 23. Dan di langit rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya ia, ya, atau yang akan terjadi, benar-benar seperti apa yang kamu ucapkan. Ini kan Tuhan langit dan bumi ya, semuanya milik Allah gitu. Langit milik Allah, bumi milik Allah, gitu kan ya. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Ya. Dia pemilik semuanya. Nah kita lihat di catatan, hadis riwayat Imam Ahmad, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam satu perkumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari itu, dari perkumpulannya. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa.
Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi artinya Allah itu cepat sekali merespon. Kalau kita lihat kisah para nabi, misalkan kisahnya Nabi Yunus, ya, itu Rasulullah mengatakan bahwa para nabi itu mudah kalau mau mi'raj itu. Untuk kami para nabi, untuk naik ke langit, mi'raj itu mudah. Yang sulit itu adalah mi'rajnya saudara kami Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Nah, kita lihat kisahnya Nabi Yunus itu adalah diatur sedemikian rupa pelajaran bagi kita yang seakan-akan Nabi Yunus itu melakukan kesalahan karena tidak sabar ketika menyeru umatnya, kemudian putus asa, menganggap tidak ada harapan lah begitu. Kemudian Allah atur Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, dibawa masuk ke lautan terdalam. Itu artinya terperosok dalam lembah yang sangat rendah lah begitu ya. Jadi kalau manusia itu lebih mudah melihat pelajarannya karena kita seringkali berada di titik terendah gitu. Nah, seringkali manusia itu kemudian dalam titik terendah, banyak persoalan, banyak musibah dalam kehidupannya, kemudian putus asa gitu. Padahal, kalau benar tasbihnya, Allah akan langsung mengeluarkan seperti kisahnya Nabi Yunus. Makanya, kan doanya atau tasbihnya adalah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku. Gitu. Hanya itu aja. Gitu. Kemudian Allah mengatakan, seandainya dia bukan orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi kalau seandainya di dalam keterpurukan kemudian kita putus asa, tidak menyeru Allah begitu ya, mengakui bahwa ya inilah aku dengan semua kelemahannya ya Allah, tapi ke siapa lagi harus menyeru. Nah maka itu akan segera diberikan jalan keluar sebenarnya. Cuman kadang-kadang butuh pengkondisian hati seperti itu untuk menyeru Allah secara jujur gitu. Dan seringkali kalau orang ujiannya masih bisa ditangani sendiri tuh, dia seperti punya opsi mau menyeru Allah atau minta tolong ke orang lain atau mengandalkan kemampuan dirinya gitu ya. Tapi ketika sudah terpuruk dalam persoalan yang sangat dalam, sudah tidak ada yang bisa menolong, baru di situ dia memfokuskan seruannya hanya kepada Allah. Gitu. Dan itu pun Allah cepat. Gitu. Dan kisahnya Nabi Yunus itu tidak ada satupun umat para nabi yang semuanya 100% beriman, kecuali umatnya Nabi Yunus. Ya, ketika Nabi Yunusnya sedang di dalam perut ikan, umatnya beriman semua begitu. Padahal sebelumnya nabinya melihat sulit untuk menyeru umatnya itu ya. Jadi kita hanya melaksanakan bagian kita saja sebenarnya. Nah itu ada pelajaran di sana sahabat sekalian. Kenapa kemudian yang paling cepat merubah takdir itu bukan ilmu, tapi persangkaan. Ya. Kalau ilmu itu nyicil ya, kita butuh waktu untuk memperdalam ilmu tentang Allah itu. Nah tapi ketika kita mampu merubah persangkaan, cepat sekali tuh Allah hadir gitu sahabat sekalian. Ya tentu tetap butuh ilmu karena untuk merubah persangkaan pada akhirnya butuh pengenalan kan. Nah pengenalan itu ya tentu ilmu kan bukan hanya yang dibaca tapi apa yang dialami gitu. Makanya tadi ada kitab yang Qur'aniyah, ada kitab yang kauniyah. Ini seringkali kalau orang dikejar-kejar masalah itu dipercepat pembacaan penggelaran kitabnya sehingga dia dipaksa untuk membaca gitu. Tapi kalau tanpa pengkondisian, baca sesuai dengan disiplin pribadi, kadang orang ya tadi, kadang rajin, kadang malas ngikuti moodnya. Tapi kalau sudah ditimpa sebuah ujian, orang nggak bisa beristirahat, mau nggak mau harus menghadapi gitu. Nah itu sebenarnya bentuk bantuan agar semakin bisa mengenal Allah. Minggu lalu kan kita bahas, jika Allah telah menetapkanmu untuk
memperoleh sebuah kedudukan tertentu, dan waktu tidak cukup atau amal tidak cukup mengantarkanmu ke sana, maka Allah akan hadirkan ujian. Jadi ujian itu mendongkrak agar pengajarannya intens dan cepat mengenal Allah. Gitu. Karena di balik pengenalan, persangkaan berubah. Kalau persangkaannya berubah, hidupnya jadi mudah gitu. Karena semuanya bentuk pengenalan terhadap Allah. Berikutnya terkait hukum yang berlaku khusus untuk mukmin. Ya. Antara orang beriman dan orang yang tidak beriman itu hukumnya berbeda, sahabat sekalian. Cuman kan orang beriman kadang-kadang melihat kebiasaan umum masyarakat di sekitarnya. Sementara di Al-Quran dikatakan jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kalau misalkan orang mukmin ikut-ikutan mengeluh tentang krisis ekonomi, nah dia terjebak oleh hukum non-mukmin. Itu hukum yang berlaku untuk manusia pada umumnya. Tapi kalau dia mukmin, hukum itu nggak sama. Nah, kita lihat di hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, dedikasikanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan menutup kebutuhanmu, kefakiranmu. Akan tetapi, jika engkau tidak melakukan hal itu, aku akan memenuhi kedua tanganmu atau waktumu, ya seluruh waktu kita, dengan urusan-urusan yang menyita atau kesibukan dunia, dan tidak akan menutupi kebutuhanmu. Dan rata-rata hari ini manusia pontang-panting mencari penghasilan agar bisa menafkahi. Habis waktunya karena mencari makan dan mencari rizki untuk bisa menafkahi, kan begitu. Nah, karena manusia itu dididik oleh lingkungan, ya kalau butuh tambahan ya harus cari objek tambahan juga. Harus semakin keras bekerjanya. Harus mencari sampingan gitu, harus mencari cara untuk menggandakan uang dengan berbagai instrumen. Ya, jadi dia akan bekerja habis waktunya. Urusan yang menyita rata-rata urusan ekonomi gitu. Nah, itu kenapa kemudian di sini hadisnya jadi sangat relevan. Mereka sudah bekerja dalam urusan yang menyita, tapi banyaknya tak kunjung cukup sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang beriman, ya tentu tadi Allah sudah memformulasikan caranya. Fokus kamu di dalam beribadah, termasuk itu amal soleh, ibadah itu ya, mencari hal yang bagaimana mensyukuri nikmat, bekerja sesuai bidang diri, gitu. Belajar adil dengan semua amanah yang Allah berikan, sesuai kemampuan saja, sisanya harus tawakal, lebih yakin dengan yang ada di tangan Allah. Bahkan menanti jalan keluar dari persoalan dari sisi Allah itu merupakan ibadah. Ya. Itu ibadah yang afdol dikatakan ya. Menunggu jalan keluar dari sisi Allah merupakan ibadah. Jadi tidak semua persoalan itu harus kita selesaikan dengan otot gitu, dengan otak gitu. Banyak yang harus kita selesaikan dengan iman sebenarnya. Nah, makanya ketika tepat caranya, maka Allah akan memberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus tak terduga? Supaya tahu, itu bukan karena usahanya. Amal solehnya di mana, rizkinya dari mana gitu. Nah, tapi kalau hukum kausalitas, itu kan ya kita kerja di kantor, ya gajinya dari kantor. Kita usaha di bisnis tertentu, ya mengharapkan gajinya dari proyeksi pendapatan dari usaha itu gitu. Nah, sehingga orang ya akhirnya terus-menerus ya hanya itu aja yang dipakai rumusnya gitu. Tapi amal soleh, sedekah, wah itu
sedekahnya di mana, amal solehnya di mana, rizkinya dari mana, dan dia tak terduga. Makanya tidak dikatakan bertakwa seseorang hingga ia memperoleh rizki dari arah yang tak terduga. Itu salah satu indikator ketakwaan. Kalau semuanya masih terduga, ya itu mungkin hanya karena upaya aja gitu. Tapi yang jadi persoalan, bisa jadi dia memperoleh bagian dunia, tapi kan tidak memperoleh pengenalan terhadap Allah. Dan itu yang dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Pengenalan terhadap Allahnya. Mutiara hikmah, mutiara hakikat yang dibutuhkan itu. Nah, jadi orang akan sibuk di dunia itu tenggelam dalam berbagai urusan hingga tiba-tiba ajal datang gitu. Dan ajal itu nggak ada yang tahu masalahnya. Hari ini kita khawatir untuk minggu depan, ternyata nanti malam sudah ajal kan. Bisa seperti itu, sahabat sekalian. Nah, di catatan ada hadis yang menarik, ini riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya orang kafir, apabila ia melakukan suatu kebaikan, ia akan diberi makan atau balasan dengannya berupa suatu bagian kenikmatan dunia, kontan. Dan adapun orang beriman, maka sesungguhnya Allah menyimpan atau menabung baginya kebaikan-kebaikannya di akhirat dan memberikan kepadanya rizki di dunia karena ketaatannya. Ini maksudnya hukumnya nggak sama, sahabat sekalian. Kan kita sering mengatakan, kok kenapa ya orang yang nggak sholat, orang yang nggak ngaji, kok kayaknya lancar-lancar aja ya? Kok hidupnya mudah gitu? Sementara saya yang sudah ibadah, sudah ngaji, sudah sholat, sudah banyak berbuat kebaikan, kok Allah ngaturnya banyak susah gitu. Karena apa? Karena amal kebaikan itu buat Allah itu investasi buat akhiratnya sebenarnya. Tapi Allah akan memberi kecukupan bagian dunianya bukan karena usaha-usahanya itu, tapi karena ketaatannya. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bertahap ya, coba ulas makna lebih detail dari masing-masing. Taat itu seperti apa ya? Ya, ini masih pengantar, sahabat sekalian. Kemudian terkait dengan bagaimana menyusun proposal amal soleh nih, sahabat sekalian. Ya, di Quran surat Az-Zariyat, nih banyak di Az-Zariyat ya, ayat 57 sampai 58. Tidaklah aku menghendaki dari mereka rizki, kata Allah. Dan tidak pula aku menghendaki agar mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah sang maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, kemudian di hadis riwayat At-Tabrani, sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam ruhku, kata Rasulullah, bahwa jiwa tidak akan mati hingga ia mencapai ajalnya. Dan juga telah menyempurnakan rizkinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, dan perindahlah dalam mencari. Dan janganlah mendorong salah seorang dari kalian karena anggapan terlambatnya datangnya rizki, untuk kemudian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah yang maha tinggi tidak dapat diraih apa-apa yang ada di sisinya kecuali dengan ketaatan kepadanya. Allah itu punya persyaratan bagi seorang hamba agar rizki yang di langit itu dibuka. Yang jadi persoalan ketika kita tidak melakukan apa yang Allah kehendaki melalui ketaatan tadi, ketaatan setiap orang itu berbeda ya, sahabat sekalian. Setiap orang, ketaatan itu amal soleh yang hak. Setiap orang itu bergerak sesuai karunia-Nya masing-masing dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dia harus taat dalam melaksanakan amalan-amalan sesuai yang sudah Allah ikatkan di lehernya masing-masing. Setiap orang itu diberi potensi peluang beramal sesuai dengan takdirnya masing-masing. Nah, kalau dia kemudian bisa menemukan amal soleh di balik pengaturan kehidupan masing-masing, itu dikatakan taat. Hanya itu satu-satunya kode untuk membuka rizki yang ada di langit.
Kalau rizki yang di langit itu tidak terbuka, maka kita akhirnya harus nyangkul, full nyangkul lah begitu. Akhirnya kita diikat oleh hukum non-mukmin, yaitu ya tadi, pokoknya dia selama bekerja dengan baik, dia akan memperoleh penghasilan, tapi belum tentu ada bagiannya di akhirat nanti. Nah, sementara kalau orang-orang mukmin kan berdoanya adalah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Ya baik, demikian sahabat sekalian. Yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.